Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB mengenai nasib 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia. Nah, di sini disampaikan, hore, Menpan RB sampaikan kabar baik soal nasib 2,3 juta honorer. Bapak Ibu, mari kita simak bersama, jangan kemana-mana, kita selesaikan informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disahkannya rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN membuat jutaan tenaga honorer alias non-ASN selamat dari skema PHK per November 2023. Jadi ini satu hal yang perlu disyukuri Bapak Ibu, dengan RUU ASN ketuk palu menjadi undang-undang aparatur sipil negara. Satu hal yang perlu disyukuri karena memang para honorer selamat dari skema PHK per November 2023 bulan depan ini. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui pengesahan undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa sidang 1 tahun 2023-2024 pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Di mana pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari lalu adalah jadwal pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memastikan tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer. Namun pemerintah tetap akan menata honorer yang jumlahnya lebih dari 2,3 juta orang. Dikatakan oleh Anas, jika pemerintah normatif, maka tenaga honorer tidak lagi bekerja per November 2023. Disahkannya undang-undang tentang ASN, maka dipastikan seluruh tenaga honorer aman dan tetap bekerja. Dikutip dari jawabpos.com soal penataan ulang, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menargetkan akan selesai pada Desember 2024 atau 1 tahun ke depan setelah RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Dalam prosesnya nanti, penataan akan mengatur lebih lanjut soal status honorer, sehingga akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023-2024 tahun depan. Detailnya akan dimuat dalam peraturan pemerintah paling lambat 3 bulan setelah rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Nah, kalau kita prediksi Bapak Ibu, berarti Oktober 2023 adalah pengesahan RUU ASN, berarti 3 bulan ke depannya, yaitu nantinya akan tiba pada Januari 2024. Jadi tinggal menunggu berapa bulan lagi Bapak Ibu. Sukacita para honorer dan P3K itu terkabul sebagaimana yang telah tertuang dalam RUU ASN selama ini dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Beberapa prinsip krusial yang akan diatur dalam peraturan pemerintah adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini.
apalagi kontribusi tenaga non-ASN di pemerintahan sangat signifikan. Di sisi lain, pemerintah akan mendesain penataan agar tidak timbul beban fiskal yang signifikan pada pemerintah. Ini adalah komitmen pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Asosiasi Pemerintah Daerah, dan stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN. Ini kata mantan Bupati Banyuwangi itu, yang sekarang adalah Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menteri Anas menekankan bahwa penyelesaian terkait status honorer telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Solusi ini melibatkan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau jalur P3K dengan perbedaan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, tentunya ini nantinya yang merupakan satu proses penyelesaian yang mana akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Namun kita tetap patuh pada apa yang disampaikan bahwa kesemuanya ini nantinya akan terbit peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN yang dimaksud. Nah, tentunya itu patokannya nanti kelak pada saat ada rencana penerapan dari apa yang telah termuat di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Nantinya kriteria untuk memasukkan ke dalam kategori P3K paruh waktu atau penuh waktu akan diatur dengan lebih ketat, tentunya dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu akan mengatur pembagiannya seperti apa. Ini kata Menteri Anas seperti dikutip dari jpnn.com. Terkait dengan perdebatan antara pusat dan daerah mengenai anggaran gaji dan tunjangan P3K, Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dengan disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, masalah anggaran ini seharusnya tidak lagi menjadi penghalang. Ingat Bapak Ibu ya, persoalan mengenai anggaran yang banyak dibahas selama ini untuk pengangkatan honorer menjadi ASN baik P3K maupun PNS itu sudah tidak menjadi penghalang lagi dengan pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Artinya tidak ada persoalan lagi yang dapat menghambat pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara ke depan. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa pusat dan daerah telah menemukan solusi terkait dengan masalah anggaran ini. Selain itu, pengaturan terkait dengan anggaran ini juga akan dijelaskan dalam RPP P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ia menambahkan bahwa honorer yang menduduki formasi jabatan tertentu tidak hanya bisa diangkat menjadi P3K, tetapi juga menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, beliau menambahkan bahwa honorer yang menduduki formasi jabatan tertentu tidak hanya bisa diangkat menjadi P3K, tetapi juga menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Namun ada ketentuan bahwa mereka yang ingin diangkat sebagai pegawai negeri sipil harus berusia di bawah 35 tahun. Sementara yang berusia di atas 35 tahun akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada prinsipnya, honorer memiliki peluang untuk menjadi ASN, baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun P3K, asalkan mereka mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Ini tandas Menteri Anas. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang telah disampaikan melalui informasi ini, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa dalam hal menyelesaikan persoalan honorer, kita mesti menunggu peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang ASN yang telah disahkan ini menjadi undang-undang dalam hal nantinya penerapan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer dalam hal pengangkatan menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Satu hal yang perlu disyukuri, karena memang pemerintah menyelesaikan persoalan honorer dengan dua cara, yaitu pertama, mengangkat para honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, tentunya ada syarat mengenai usia, yaitu usia di bawah 35 tahun.
Dan seterusnya mengangkat honorer menjadi ASN P3K bagi para honorer yang berusia di atas 35 tahun. Demikian informasinya. Terima kasih.